Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa. Amma ba'du, subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sadid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya man huwa fi uluwihi kain, ya man huwa fi fili hamid, ya man huwa fi majdi matin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhama malaikatil mukarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannifu rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu arda wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadna bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fi darain radiyallahu ankum faslun ila an qal lutfu Syekh Muhyiddin Ibn Arabi ma'a Zahir Baybaros. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau. Yang kami muliakan Imam Masjid Al-Muttaqin Amin Wanci Albar, mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrih wa jami'il habaib al-habib Alwi Albar wal asatiz Ustaz Jamal dan juga Dr. Sulfi, ya, dekan Fakultas Ekonomi Unkhair, insyaallah juga hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, pergilah kalian berdua, temuilah Fir'aun, dan kata Allah Ta'ala sesungguhnya Fir'aun itu tagha, melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina, maka katakanlah kepadanya dengan ucapan yang lemah lembut. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa, Nabi Harun berkata lembut kepada Firaun. Padahal Firaun itu disebut innahu tagha. Dia adalah orang yang melampaui batas. Ini tahapan awal di dalam amar ma'ruf nahi munkar, yaitu berkata yang baik, berkata yang lemah lembut. Sekalipun itu kepada Firaun. Nanti kalau sudah disampaikan berkali-kali tetap juga demikian, maka naik ke level berikut, yaitu menyampaikan dengan tegas, ya. Diistilahkan dengan ta'nif. Imam Ghazali menyebut yang pertama ta'aruf wa ta'rif, kemudian level berikut ta'nif. Ta'nif juga masih belum bisa merubah, sedangkan dia mampu merubahnya, maka level berikut tagyir, kemungkaran itu harus dihilangkan. Adapun ayat ini adalah awal, ya, awal langkah untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Faqula lahu qawlan layyina. Dahulu ada seorang gubernur didatangi oleh seorang ulama. Pada waktu itu ala sabilil hikayah sedang ada di masjid. Nah, seorang dai ini menyampaikan langsung di hadapan gubernur tersebut yang dianggap ada melakukan satu kesalahan. Ia mengatakan dengan kata-kata yang cukup keras. Kemudian dijawab oleh gubernur, wahai
Ad-Da'i, Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Musa, Nabi Harun untuk temui Fir'aun. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layna la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kamu, wahai Nabi Musa, Nabi Harun, temui Fir'aun. Sesungguhnya dia melampaui batas, dan katakanlah kepadanya dengan ucapan yang lemah lembut. Semoga dengan itu dia akan sadar atau dia akan takut kepada Allah. Maka gubernur itu mengatakan, wahai fulan, wahai da'i, wahai ulama, saya tidak sejahat Fir'aun, ya, dan kamu tidak sebaik Nabi Musa dan Nabi Harun. Lantas kenapa kamu berkata kasar kepada saya, sedangkan kamu tidak lebih baik dari Nabi Musa dan Nabi Harun, dan saya tidak lebih jahat dari Fir'aun? Saya tidak sejahat Fir'aun. Allah katakan, faqula lahu qawlan layyina, katakanlah ucapan yang lemah lembut. Nah, itu tahapan awal menyampaikan nasihat, menyampaikan al-amru bil ma'ruf, ya, memerintahkan berbuat baik, mencegah kemungkaran. Fase awalnya itu harus diawali dengan lemah lembut, tidak langsung secara frontal. Wa rifqu wajib fi man la yanfa' ma'ahu illa rifq kal jahil wa man yakhafu syarruhu wa dzalika li'annahu aqwa fil imtithal. Kata musannif di sini, lemah lembut itu wajib. Apalagi orang ini bisa berubah jika kita sampaikan dengan lemah lembut. Ada dulu seorang mufassir di Mesir, Syekh Mutawali Sya'rawi, dengan satu orang teroris, diwawancara di satu stasiun televisi di Mesir, di mana ini seorang teroris ini pernah membom satu tempat yang di mana tempat itu dianggap tempat maksiat. Akhirnya orang-orang di situ mati. Dia masuk penjara, kemudian dalam satu waktu ya dia sudah bebas dari penjara, kemudian wawancara di satu stasiun televisi bersama ahli tafsir Al-Quran Mesir, Syekh Mutawali Sya'rawi. Kemudian wartawan menanyakan kepada oknum teroris ini, kenapa kamu membom orang-orang yang sedang melakukan maksiat menurut engkau? Iya, karena mereka melakukan maksiat terang-terangan, makanya saya bom. Saya akan mencegah kemungkaran. Kemudian Syekh Mutawali Sya'rawi bertanya kepada oknum teroris tersebut, kalau kamu bom mereka yang menurut kamu mereka sedang melakukan maksiat, melakukan dosa, kira-kira sekarang mereka yang mati ini tempatnya di mana? Dikatakan di neraka. Kemudian Syekh Mutawali Sya'rawi mengatakan, berarti kamu lebih jahat dari iblis. Tujuan iblis dan syaitan itu memasukkan manusia ke dalam neraka. Bahkan kamu mempercepat mereka masuk neraka lebih cepat dari iblis. Iblis kalau goda orang itu lama untuk masuk neraka, tapi kamu pakai jalan pintas, bom, tak, neraka. Karena dalam keadaan maksiat. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW, beliau itu berusaha mengevakuasi manusia sebanyak-banyaknya agar selamat masuk ke dalam surga. Berarti engkau mengikuti caranya iblis, bukan mengikuti caranya baginda Nabi Muhammad SAW. Engkau mempercepat mereka masuk ke dalam neraka karena mati dalam keadaan maksiat. Berarti engkau sama seperti iblis, bahkan lebih jahat dari iblis. Akhirnya dia tersadar dari nasihatnya Syekh Mutawali Sya'rawi. Nah, kita bagaimana melihat pelaku maksiat dengan pandangan
Asy-syafaqah wa rahmah. Kita harus mengevakuasi mereka. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Thawabul akhirati khairun min na'imil dunya." Satu kebaikan di akhirat itu lebih baik daripada nikmat di dunia ini. Tapi kalau kita melakukan cara yang semacam tadi, berarti kita sedang menempuh jalan yang sama dengan syaitan dan iblis, yaitu memasukkan manusia ke dalam neraka. Harusnya mengevakuasi. Bagaimana caranya? Memberikan nasihat, mendoakan mereka, ya, kemudian dengan tahapan-tahapan yang sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali. Itu kejadian di Mesir, ya, Syekh Mutawalli Sya'rawi dengan seorang teroris. Akhirnya dia taubat di hadapan Syekh Mutawalli Sya'rawi dari pemikiran menyimpang tersebut. Ya, disebut gulu ekstrim. Ada satu hikayat di sini. Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, ya, julukannya adalah Syekhul Akbar wa Kibritul Ahmar. Nah, pada waktu itu beliau ada di Suriah, ya, di Damaskus. Yang menjadi raja waktu itu adalah namanya Malik Zohir Baybaros. Malik Zohir Baybaros ini seorang raja atau seorang amir di Damaskus yang berhasil mengalahkan pasukan Mongol waktu di Mesir bersama dengan Saifuddin Qutb. Bangsa Mongol menginvasi Mesir, kemudian masa itu Daulah Mamalik dipimpin oleh Saifuddin Qutb dan juga Zohir Baybaros berhasil mengalahkan bangsa Mongol di bulan suci Ramadan yang dikenal dengan perang Ainu Jalut. Ainu Jalut. Setelah itu nama beliau menjadi sangat terkenal dan jadi pemimpin penguasa di wilayah Suriah. Ibu kotanya Damaskus. Nah, Syekh Muhyiddin Ibn Arabi bertemu di masa itu. Beliau hijrah ke Suriah dan bertemu dengan Malik Zohir Baybaros, ya, raja. Ada istilah sering mengatakan Amerika negara superpower. Ini klaim-klaim semacam ini sudah ada sejak zaman dulu. Bangsa kaum Tsamud, kaum 'Ad, mereka mengatakan kami ini superpower. Kemudian lagi Namrud, kami superpower. Kemudian Firaun, kami superpower. Sekarang Amerika superpower. Yang superpower sekarang, yang masa lampau, gak ada yang tersisa. Hanya tunggu waktu aja. Gak ada yang superpower kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ali mengatakan daulah al-batil sa'ah wa daulatul haq hatta qiyami sa'ah. Negara yang batil akan hancur, kekuasaan yang batil akan sirna, kekuasaan yang hak dia akan ada sampai hari kiamat. Jadi gak ada superpower. Amerika superpower gak ada. Atau di dunia kekuasaannya selesai, hanya tunggu waktu saja. Bangsa Romawi yang dahulu superpower, sekarang tidak ada, hanya tersisa cerita. Bangsa-bangsa lainnya yang superpower, orang-orang yang mengklaim Namrud, Firaun, kaum 'Ad, kaum Tsamud, yang mengatakan dan mengklaim superpower sudah tidak ada sekarang. Penguasa yang sebenarnya kalau memiliki daulah yaitu Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kekuasaan beliau, daulah beliau, negara beliau sampai di hari kiamat masih ada. Yang lain tidak ada. Itulah yang superpower Allah Ta'ala berikan kepada baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan membesarkan sesuatu yang kecil di hadapan Allah, dan jangan kecilkan sesuatu yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gak ada super power itu, gak ada. Bahkan presiden-presiden, raja-raja itu hakikatnya bukan pemimpin yang sesungguhnya. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, nahnul muluk haqiqah la gairana, wallahi la malika siwana yujadu. Wali Allah, raja yang sesungguhnya, gak ada raja selain kami para aulia Allah. Demi Allah, tidak ditemukan raja seperti kami. Jadi raja yang sesungguhnya adalah orang-orang yang menjadi kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah raja yang sesungguhnya. Taib. Al-Malik Zohir, Raja Zohir, waktu itu sedang murka kepada seorang menteri, dan dia berniat membunuh kepada menteri tersebut. Bahkan dia mengatakan tidak akan menerima pertolongan dari siapapun untuk menolong menteri ini. Saya tetap akan membunuhnya. Berita ini sampai ke telinganya Ibn Arabi, Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Akhirnya Ibn Arabi pun menemui Baybaros dan mengatakan, wahai ya Maulana As-Sultan, ya, wahai raja kami ini masyarakat biasa. Kami melihat, masyarakat biasa, kami melihat bahwa kami ini gak punya kekuasaan seperti dirimu. Ada ribuan orang berbuat salah kepada kami, dan kami hanya rakyat biasa. Kami maafkan orang itu. Sedangkan engkau adalah raja yang diberikan kekuasaan oleh Allah, dan yang melakukan kesalahan hanya satu orang, dan kesalahannya itu bukan kesalahan yang fatal, bukan kesalahan yang melanggar hukum, bukan kesalahan yang kriminal. Apa salahnya kau maafkan satu orang tersebut? Ucapan itu tersentuh. Akhirnya beliau maafkan orang itu. Nah, ini juga adalah amar ma'ruf nahi munkar. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha wa alaihi salam, beliau pernah mengatakan, idza qadarta ala aduwik faj'al al-afwa minhu syukran liqudrati alaihi. Apabila kamu mampu berkuasa kepada musuhmu, kata beliau, kamu mampu berkuasa kepada musuhmu, dan musuhmu itu minta maaf, maka berikanlah maaf itu kepadanya sebagai bentuk syukur karena Allah sudah berikan engkau mampu berkuasa kepadanya. Itu yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ditulis dengan tinta emas. Ketika Nabi masuk ke kota Makkah, dakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fathi wa alaihi imamatun sauda. Masuk kota Makkah tahun 8 Hijriah, membebaskan kota Makkah menggunakan imamah berwarna hitam. Apa yang Nabi lakukan? Kalau Nabi membalas bisa. Dahulu orang-orang yang menyakiti, mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak berdaya waktu itu. Nabi katakan, bagaimana menurut kalian? Dikumpulkan seluruhnya. Kira-kira apa yang saya lakukan pada kalian? Mereka mengatakan, engkau anak mulia, engkau dari keturunan yang mulia, dan seterusnya dan seterusnya. Kata Nabi, idhabu wa antum tulaqa. Kalian semuanya bebas, saya tidak sakiti kalian sama. Pergilah kalian, wa antum tulaqa, dan semuanya kalian bebas. Nah, itu yang disebut dengan apa? Mampu membalas, tapi yang diberi adalah maaf. Itu akhlak yang sangat istimewa. Nah, Baybaros juga ini dikisahkan bertemu Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi juga semasa dengan Malik Zohir Baybaros. Imam Nawawi lahir 631, wafat
676 Hijriah. Diriwayatkan oleh Al-Ghazali Syekh Yusuf An-Nabhani di dalam kitab Jami'u Karamatil Auliya. Kalau Imam Nawawi, ya, beliau sudah melalui beberapa fase. Awalnya sudah berikan nasihat lemah lembut, tapi tidak didengar. Makanya Imam Nawawi agak keras. Berbeda dengan Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Beliau dengan lembut karena sebelumnya belum menyampaikan. Kalau Imam Nawawi sudah menyampaikan, tapi kebijakannya itu tidak dirubah, padahal kebijakan itu merugikan masyarakat. Jadi pada waktu itu beliau naikkan pajak negara. Kemudian di satu sisi gaji pejabatnya gaji yang sangat tinggi, istri-istrinya dikasih kemewahan. Kas negara berkurang, takut musuh mau serang, butuh biaya untuk membeli senjata dan lain sebagainya. Maka kebijakan yang diambil oleh Bayi Baros yaitu meningkatkan pajak, baik yang miskin maupun yang kaya sama. Nah, Ibnu Khaldun dalam teorinya di dalam kitab Muqaddimat mengatakan bahwa tanda kehancuran satu bangsa apabila pajak itu terlalu tinggi yang menyiksa rakyat, kata Ibnu Khaldun di dalam kitab Muqaddimat. Nah, Imam Nawawi waktu itu menolak kebijakan itu. Sedangkan ulama-ulama lainnya itu karena di bawah tekanan mereka setuju. Imam Nawawi tidak. La yakhafu laumata laim. Dia enggak takut siapapun, hanya takut Allah. Padahal Imam Nawawi itu secara fisik orangnya kurus. Ya. Makan saja sedikit. Dikatakan oleh murid beliau saksi mata Ibnu Attar mengatakan Imam Nawawi itu masuk kamar mandi 7 hari sekali buang air. Makannya kurma, banyaknya puasa dahar. 7 hari sekali masuk toilet. Makannya sedikit, banyaknya puasa. Itu disebutkan dalam manaqib beliau, Tuhfatul Talibin fi Tarjamati Muhyiddin, karangan muridnya Al-Imam Ibnu Attar. Taib, akhirnya Imam Nawawi tidak setuju. Kebijakan itu menzolimi rakyat. Yang tepat adalah apa? Kata Imam Nawawi, sampaikan kepada Bayi Baros, saya tidak setuju pendapat ini, dan saya tidak akan keluarkan fatwa untuk menyetujui. Marahlah Bayi Baros. Ditanya gimana, ulama sudah sepakat semua? Mereka katakan semua sudah sepakat, karena di bawah tekanan takut. Ancamannya penjara. Hanya satu orang ulama yang menolak. Kata Bayi Baros, siapa dia? Al-Imam Nawawi. Datangkan dia di sini. Saya ingin ketemu dengan. Akhirnya dijemputlah beliau. Beliau seorang diri masuk ke istana. Ketika berhadapan dengan Bayi Baros bertanya, mana Imam Nawawi? Dia belum pernah ketemu. Cuma namanya sudah besar, dikenal oleh Bayi Baros. Kata pengawalnya, ini yang namanya Imam Nawawi. Dia gak sangka Imam Nawawi pakaiannya sederhana, badannya kurus, orangnya juga tidak tinggi. Ini Imam Nawawi. Iya. Kenapa tidak setuju? Karena Anda sudah menzolimi rakyat. Gaji Anda begitu besar, pejabat-pejabat Anda juga gajinya begitu besar. Kalau mau adil, jangan mengambil harta rakyat dulu. Gaji kalian dipotong dulu. Emas istrimu itu yang banyak itu dijual dulu. Kalau tidak cukup uangnya, baru minta ke rakyat. Nah, ini tidak. Gaji kalian besar, harta kalian banyak, tidak berkorban, padahal pemimpin itu yang pertama berkorban. Ya, konsekuensi sebagai pemimpin adalah pelayan rakyat, dan dia orang pertama yang berkorban. Itu dalam hukum Islam. Tapi Anda langsung mengambil harta mereka, maka saya tidak akan setuju dengan
kebijakan ini. Ini satu kezoliman. Bicara depan raja. Marah Bayi Baros, tangkap dia, masukkan ke penjara. Pada waktu itu ada dua patung, ya. Dua patung, atau bukan patung, singa itu memang dikasih air keras atau bagaimana begitu, diawetkan. Tapi singa asli, jadi hiasan di istana itu. Ada 2 ekor. Pada waktu itu Imam Nawawi berada di tengah, samping kanan kirinya ada singa yang diawetkan tadi. Ketika mereka ingin menangkap Imam Nawawi, beliau ambil siwak yang ada di sakunya, kemudian beliau pukulkan siwak itu ke singa yang diawetkan tadi, yang kanan dan yang kiri. Pengawal ini ketika mendekat, tiba-tiba hidup 2 singa itu. Keramatnya Imam Nawawi. Akhirnya tidak berani mereka, dan satu istana heboh menyaksikan keramatnya Imam Nawawi, termasuk Bayi Baros, sehingga gak ada yang berani mendekati Imam Nawawi. Akhirnya Imam Nawawi keluar dari istana tanpa ada yang mengganggunya sampai beliau kembali pulang. Nah, dikatakan ini bukan orang sembarangan. Setelah Imam Nawawi keluar, dia kembali menjadi singa yang diawetkan tadi. Nah, itu masuk ke dalam bab keramatnya Imam Nawawi. Imam Nawawi seorang wali besar. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang menyusun Ratibul Attas ya, itu pernah mengatakan kepada muridnya Syekh Ali Baros, wahai Syekh Ali Baros, kalau mau belajar ilmu fikih, bacalah kitab Minhaj, karena pengarangnya adalah pemimpin para wali di zamannya. Itu keluar dari lisannya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Nah, tadi Imam Nawawi berbeda sikap dengan Ibn Arabi, karena Syekh Muhyiddin Ibn Arabi di fase awal, Imam Nawawi sudah peringatkan berulang-ulang kali, tapi tidak digubris. Akhirnya beliau berkata dengan ucapan yang tegas. Itu namanya marhala ta'nif, ya, marhala ta'nif. Fa in lam yaqdir ala taghyir bilisanih, kalau tidak mampu merubah kemungkaran itu dengan kekuasaannya, tidak mampu juga dengan lisannya, maka yang terakhir dengan hatinya, diingkari dengan hati. Kenapa ya? Karena takut membahayakan diri. Ini kalau saya sampaikan, jiwa saya terancam. Maka karena takut itu, dia gak berani menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi hatinya mengingkari itu perbuatan yang mungkar. Gak boleh dibenarkan. Dalam syariat tidak dilarang, tidak dilarang. Tapi dia di level yang paling rendah, level keimanan yang paling rendah. Gak berani, takut. Atau dia takut apa? Au udwin, anggota tubuhnya bisa bermasalah. Au malin, atau hartanya juga mungkin bisa dirampas. Au itharati fitnah, atau bisa memunculkan fitnah. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu ada namanya al-qistas al-mustaqim. Di surat Al-Hadid itu Allah Ta'ala berfirman, kami turunkan Al-Quran dan juga hadis Nabi, as-sunnah, dengan timbangan. Apa makna timbangan? Amar ma'ruf nahi mungkar, terutama nahi mungkar ini, jika kita lakukan itu harus ada timbangan. Kalau saya mencegah kemungkaran ini ternyata berdampak ada kemungkaran yang lebih besar, maka itu harus dihindari. Tunggu momentum yang tepat, atur siasat yang baik, cari waktu yang pas. Jadi tidak sembarangan. Karena kalau memunculkan kemungkaran lebih besar, sebagaimana tadi, dia seorang teroris tadi, dia melihat ini satu tempat orang maksiat terang-terangan.
ada yang zina, ada yang mabuk, dan itu secara terang-terangan. Maka dia langsung memutuskan untuk apa? Membom itu tempat. Nah, membunuh itu kemungkaran yang besar. Gak boleh kemungkaran itu dihilangkan dengan cara yang mungkar. Sama-sama mungkar. Wal qatl asyad. Dan membunuh itu jauh lebih mungkar. Nah, sehingga selalu dikatakan ada tahapan dan ada pertimbangan, mizan namanya, mizan atau al-qistas al-mustaqim. Ini teorinya Imam Ghazali ya. Teorinya Imam Ghazali. Maka ingkarilah dengan hati, bi an yakrahahu, dengan apa? Dia tidak suka perbuatan itu. Wala yarda bihi, dia juga tidak ridha. Wa ya'zim ala annahu law qadara ala taghyiri bi fi'lin aw qawlin la fa'al, dan dia dalam hatinya bertekad, seandainya saya mampu merubah dengan kekuasaan saya akan bertindak dengan perbuatan atau ucapan, tapi saya enggak punya kemampuan itu. Cukup waktu itu pengingkaran dalam hati, dan hukumnya wajib. Mengingkari dalam hati hukumnya wajib. Wa hadza fardu ainin ala kulli insan, ini adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim. Liqudrati kulli ahadin alaihi bi khilafil ladaina qablahu, jika dia mampu. Jadi kalau dia mampu menghilangkan kemungkaran itu wajib, apalagi kemungkaran yang terang-terangan di hadapannya. Tapi kalau tidak mampu karena dia takut bisa membahayakan dirinya dan seterusnya, maka tidak diwajibkan padanya, tapi diwajibkan mengingkarinya dalam hati. Wadzalika ay al-inkar bil qalbi ad'aful iman, sebab itulah mengingkari dengan hati adalah bentuk keimanan yang paling lemah, karena resikonya gak ada. Yang tadi betul-betul dia menghilangkan kemungkaran, resikonya besar, makanya keimanannya itu tinggi, kuat, aqwal iman ya. Kata Nabi SAW, paling kuatnya simpul-simpul keimanan adalah cinta karena Allah, benci karena Allah ya. Aqwa ural iman, paling kuatnya simpul-simpul keimanan, mencintai karena Allah, benci karena Allah. Ditambah oleh para ulama, marah juga karena Allah. Karena nahi mungkar ini masuk ke dalam wilayah ibadah, maka niatnya juga harus benar. Niatnya karena Allah, bukan yang lain-lain. Kemudian di sini ada maratib tagyir mungkar ya. Ini sudah diterangkan pertemuan lalu. Saya nukil dari Syekh Mutawali, Syekh Asy'arani ya. Mohon maaf, Syekh Asy'arani, Abdul Wahab Sy'arani. Asirku ma'allah fi nahi anil munkar. Orang yang ingin melakukan apa? Mencegah kemungkaran, itu harus punya niat yang benar karena Allah. Bukan karena dapat gelar, oh ini berani, atau oh ini biar dibilang Masya Allah keimanannya sangat kuat. Musannif menyebut di sini as-sidqu ma'allah fi nahi anil munkar, jujur, ikhlas dan jujur niatnya dilakukan karena Allah dalam mencegah kemungkaran tersebut. Dikisahkan dulu ada tokoh sufi bernama Al-Imam Ma'ruf Al-Qurhi atau Al-Karhi. Beliau salah satu murid daripada Al-Imam Ali Ridha bin Musa Al-Kadhim. Al-Imam Zahabi mengatakan gobruhu tiryakun mujarrab, kuburannya itu kalau doa di sampingnya mustajab. Imam Zahabi yang mengatakan itu, doa artinya tawasul, bukan minta ke kuburan. Imam Zahabi ketat dalam masalah ini, tapi beliau berpendapat demikian, gobruhu tiryakun mujarrab, kuburannya Imam Ma'ruf
antitoksin yang sangat mujarab, artinya mustajab. Wa qabruhu ma'rufun yuzar, dan kuburannya terkenal sering diziarahi oleh kaum muslimin, bahkan tokoh-tokoh ulama besar, bernama Imam Ma'ruf Al-Karhi. Inna du'a inda qabrihi mustajab, kata beliau. Sesungguhnya berdoa di samping kuburan Ma'ruf Al-Karhi mustajab. Ini yang disalahpahami oleh saudara kita yang sebelah nih, mengatakan syirik. Kalau syirik datang minta ke kuburannya, itu syirik. Tapi berdoa di samping kuburan seorang wali, seorang soleh, mintanya kepada Allah. Kuburan itu yang ditempati orang soleh, turun rahmat. Makanya doanya mustajab. Yang mengatakan Imam Zahabi dalam kitab Syiaru A'lami Nubala, inna du'a inda qabrihi mustajab. Tapi orang awam harus belajar dulu, jangan sampai terpeleset kepada kesyirikan. Itu juga tawasul, butuh belajar, butuh ilmu. Baik. Nah, ini Ma'ruf Al-Karhi diceritakan sedang duduk di pinggir pantai atau di pinggir sungai, ya, bukan pantai, sungai, namanya Ad-Dijlah, ada di Irak. Situ ada Efrat, ada Dijlah. Kemudian ada perahu atau kapal kecil lewat di hadapannya. Waktu itu beliau sedang duduk bersama salah satu sohib temannya. Perahu itu lewat, perahu kecil, ya, markab Sogiro. Penumpangnya sedang maksiat, ada yang mabuk dan terang-terangan. Ada perempuannya juga di situ. Temannya mengatakan kepada Imam Ma'ruf Al-Karhi, ini mereka ini kurang ajar, berani terang-terangan melawan Allah, bermaksiat secara terang-terangan. Kau kan doanya mustajab, doakan agar mereka celaka. Kemudian Ma'ruf Al-Karhi angkat kedua tangan, beliau doa, Allahumma kama farrahtahum fid dunya fa farrihhum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana kau bahagiakan mereka di dunia dengan maksiat mereka, maka bahagiakan mereka juga di akhirat. Kawannya marah nih. Di sini disebut faqalu, berarti ada banyak, bukan satu, ya. Kawan-kawannya marah. Kami minta pada kamu mendoakan keburukan pada mereka. Kenapa kamu doakan kebaikan? Ini kan sudah melampaui batas. Bangga dengan maksiat dilakukan secara terang-terangan. Kata Imam Ma'ruf Al-Karhi, faqala innama yufarrihuhum fil akhirah bi taubatihi alaihim fid dunya wa dzalika la yadurrukum. Allah kalau bahagiakan, Allah jika akan bahagiakan mereka di akhirat, pasti Allah Ta'ala berikan petunjuk pada mereka untuk bertobat di dunia. Pasti diberikan hidayah, mereka akan bertobat di dunia. Dan hal itu kan tidak merugikanmu. Saya doakan mereka dapat hidayah, kamu gak rugi. Begitu juga saya doakan mereka tenggelam, kamu juga tidak ada dapat manfaat. Apa manfaatnya mereka mati? Dan apa ruginya kamu kalau mereka dapat hidayah? Itu maksudnya begitu, karena ini nanti disyarahi juga oleh Al-Habib Abdul Al-Haddad, ya, dalam kitab Ithaf Sa'ilin. Ada pertanyaan dari muridnya. Kemudian perahu itu, kapal kecil tadi kembali berputar, ya, dan menepi di daratan. Penumpangnya turun, yang laki-lakinya turun, yang perempuannya turun, dalam keadaan apa? Bertaubat kepada Allah. Wa kharaju ila Allah taibin fakana minhum ubad wa zuhad bi barakati da'wati Ma'ruf.
Ya, doa seorang yang punya keikhlasan dalam doanya, seorang wali yang hatinya bersih, yang memandang umat ini yang berbuat kesalahan dengan pandangan rahmat dan kasih sayang. Satu kali doa Allah ijabah. Mereka tadi ahli maksiat bertobat semuanya, kontan saat itu. Yang hebatnya lagi apa? Yang bertobat tadi dari maksiat tersebut, mereka kemudian menjadi ahli ibadah, menjadi orang-orang yang zuhud terhadap dunia, menjadi orang-orang soleh karena berkah doanya Imam Ma'ruf Al-Karhi. Hakada. Ada satu kitab menarik ya, karangan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, berjudul Kitab At-Tawwabin. Apa sih arti At-Tawwabin? Orang-orang yang bertobat. Kitab tersebut beliau tulis biografi tokoh-tokoh besar sufi, tokoh-tokoh besar para ulama, para aulia waslihin yang sebelumnya mereka itu bukan orang baik. Yang sebelumnya itu mereka pendosa. Tapi ketika mereka bertobat kepada Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh, mereka berubah menjadi para aulia. Di situ ditulis biografi satu persatu. Dalam kitab bernama atau berjudul At-Tawwabin. Ya, kitab At-Tawwabin. Di antaranya ada Imam Fudail bin Iyad. Dulunya perampok, berubah jadi seorang sufi. Ada Imam Bishr Al-Hafi. Ada Imam Malik bin Dinar, preman. Malik bin Dinar preman, bukan mabuk, palakin orang. Bertobat jadi wali Allah. Dan masih banyak disebut namanya satu persatu, dibahas biografinya dalam kitab tersebut. Al-Habib Abdullah Al-Haddad pernah ditanya, kalau kita melihat sikapnya Imam Ma'ruf Al-Karhi ketika melihat ada orang maksiat secara terang-terangan, beliau mendoakan kebaikan kepada orang tersebut. Ada sikap yang berbeda dari Al-Imam Zunnun Al-Misri. Al-Imam Zunnun Al-Misri melihat orang maksiat terang-terangan, kisahnya sama, tapi di laut, di pinggir pantai. Ada kapal lewat, orang maksiat, beliau doa, tenggelam kapal. Jadi dua tokoh sufi yang kaliber dunia, diakui oleh para ulama, tapi dengan sikap yang berbeda, melihat kemaksiatan. Ditanya kepada Al-Habib Abdullah Haddad, dari dua tokoh tadi, sikap mana yang paling bagus kita ambil? Ikut Imam Ma'ruf Al-Karhi atau Imam Zunnun Al-Misri? Nah, kedua-duanya ini gak salah. Kenapa? Karena ini spontanitas. Ada orang mengambil sifat Allah. Allah juga punya sifat macam-macam. Ada sifat Al-Jabbar, Al-Muntaqim. Itu sifat yang dimana Allah itu maha membalas, maha berkuasa, maha menghancurkan. Al-Qahhar, Al-Qahhar itu memaksa. Al-Muntaqim, orang melakukan kesalahan dibalas dengan azab, dengan ukubah. Tapi di sisi lain Allah punya sifat juga Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi para wali-wali mengambil dua sifat itu. Ada yang ngambil Ar-Rahmannya, Ar-Rahimnya, ada yang ngambil Muntaqimnya, murkanya Allah. Ini murid cerdas dalam kitab Ithaf Sa'ilin. Wahai Imam Haddad, mana yang paling bagus? Apakah sikapnya Imam Ma'ruf Al-Karhi ataukah sikapnya Imam Zunnun Al-Misri dalam masalah ini? Kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, ya, Al-Habib Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad, sikap yang paling baik menurut saya adalah caranya Imam Ma'ruf Al-Karhi, mendoakan kebaikan dan hidayah agar mereka bisa bertobat. Kenapa sikap ini yang terbaik? Sebab inilah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika diusir dari Taif. Kemudian datanglah malaikat ingin membalikkan gunung
agar mereka binasa, Nabi mengatakan jangan. Keluarlah doa. Ada yang mengatakan ini dalam satu peperangan ya. Tapi saya gabung doa-doa dari dua riwayat tersebut. Nabi mengatakan Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Ini sikap tidak baik yang dilakukan oleh penduduk Taif. Tapi Nabi mendoakan mereka dengan kebaikan. Padahal malaikat sudah siap. Jadi malaikat ini gak dikasih nafsu sama Allah, tapi melihat sikap penduduk Taif bisa emosi. Malaikat emosi. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sabar, memaafkan dan mendoakan dengan kebaikan. Dan pada akhirnya apa? Doa tersebut yang dipanjatkan oleh Nabi Muhammad SAW hari ini buahnya dirasakan penduduk Taif, semuanya Islam. Kemudian Taif itu kalau hancur, sayur-sayur, buah-buahan itu ditanam di situ. Di Saudi Arabia, di Makkah dan sekitarnya itu yang subur di wilayah Taif. Sehingga guru kami mengatakan, juga ada syekh ulama Bangladesh, dia mengatakan kenapa Nabi tidak mendoakan agar binasa penduduk Taif dengan wilayah Taifnya, karena nanti dibaikkan oleh malaikat. Malaikat sudah siap-siap standby. Karena ada dua hal, Nabi mengharapkan dari mereka keturunannya ada yang Islam. Kalaupun mereka tidak Islam, kan anak keturunannya ada. Asa ayyukhrija min aslabihim man yaqulu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, saya masih berharap dari sulbi mereka lahir keturunan-keturunan yang menyatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pandangan yang kedua, Nabi kasihan kepada penduduk Makkah khususnya, yang dimana tanah suburnya untuk menanam sesuatu apapun itu yang subur di Taif. Kalau itu hancur, dari mana mereka bisa makan sayur, buah-buahan yang enak? Itu semuanya ada di Taif. Itu pandangan Nabi sampai ke depan. Itu rahmatnya Rasul SAW. Jadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu Nabi Muhammad itu bukan diutus sebagai rahmat, tidak. Ya rahmat itu Nabi Muhammad itu, bukan sebagai rahmat. Nabi Muhammad itu rahmat. Zatnya beliau rahmat, jasad beliau rahmat, hati beliau rahmat. Semuanya yang ada di dalam diri beliau adalah rahmatan lil alamin, bukan membawa rahmat. Kalau membawa berarti Nabi ada bawa sesuatu yang disebut kasih sayang. Tidak. Nabi itu kasih sayangnya Allah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kisah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikut ya, tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syai'an mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.